Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga saja nggak bosan ya bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang terkait dengan penelitian kuantitatif, yaitu khusus membahas tentang metode eksperimen. Nah, pengertian metode eksperimen itu apa sih? Nah, metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Misalnya, mencari pengaruh panas terhadap muai panjang suatu benda. Dalam hal ini, variasi panas dan muai panjang dapat diukur secara teliti dan penelitian dilakukan di laboratorium sehingga pengaruh-pengaruh variabel lain dari luar dapat dikontrol. Pengaruh air laut terhadap tingkat korelasi logam tertentu. Hal ini juga dapat dilakukan melalui penelitian dengan desain eksperimen karena kondisi dapat dikontrol secara teliti. Jadi, metode penelitian eksperimen ini adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lainnya, di mana kondisinya itu dapat dikendalikan. Jadi, bagaimana kita melakukan sebuah eksperimen di dalam laboratorium yang di mana itu tidak terjadi pengaruh dari pihak luar atau variabel-variabel lain yang akan mempengaruhi eksperimen kita. Jadi dia itu terkendali di dalam sebuah objek atau di dalam sebuah ruangan ya teman-teman. Lanjut, ada beberapa macam desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian bisnis, yaitu ada pre-experimental design, true experimental design, factorial design, dan quasi-experiment design. Lanjut ya teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan macam-macam dari desain eksperimen. Pre-experimental design, non-designs. Oke, dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sesungguhnya. Mengapa? Mengapa coba? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap bentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Jadi ini desain eksperimen pre-experimental design ini berupa penelitian yang belum sebenar-benarnya eksperimen. Kenapa? Karena masih ada pengaruh dari luar atau ada pengaruh yang nantinya menghasilkan data dependen yang tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen. Teman-teman, lanjut ada true experiment design. Dikatakan true experiment atau eksperimen yang betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal, kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Nah, jadi true experiment design ini benar-benar merupakan penelitian eksperimen karena tidak dipengaruhi oleh variabel di luar. Ya, teman-teman. Lanjut ada design faktorial. Nah, ini merupakan modifikasi dari design true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Selanjutnya ada quasi-experimental design. Nah, bentuk design eksperimen ini merupakan pengalaman atau pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Dengan ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar, baik dari pre-experimental design, quasi-experiment design digunakan karena pada kenyataannya sulit didapatkan kelompok kontrol yang digunakan dalam penelitian. Jadi quasi-experimental design ini
merupakan pengembangan dari true experimental design. Jadi dia ini benar-benar sebuah penelitian, namun masih ada pengaruh dari luar gitu. Ada variabel luar yang mempengaruhi penelitian ini, sehingga dia belum betul-betul merupakan ini penelitian yang bisa menghasilkan hasil yang memang sesuai. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih terhadap pemahaman yang sebelumnya kita punya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.